Benteng yang menyimpan jejak kekuasaan dan misteri. Di pesisir kota Makassar berdiri sebuah bangunan tua yang telah menyaksikan pergantian zaman selama berabad-abad. Dinding-dinding batu yang kokoh, gerbang-gerbang besar, serta lorong-lorong sunyi di dalamnya menjadi saksi bisu kisah tentang kejayaan, peperangan, pengkhianatan, hingga masa penjajahan yang mengubah arah sejarah Nusantara. Tempat itu dikenal sebagai Benteng Rotterdam, salah satu benteng peninggalan kolonial yang paling terawat di Indonesia. Namun, benarkah benteng ini hanya menyimpan cerita tentang sejarah? Di balik tembok-temboknya berkembang berbagai kisah yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Ada yang mengaku pernah mendengar langkah kaki di lorong kosong, ada pula cerita tentang sosok-sosok yang dipercaya masih menghuni bagian tertentu dari benteng ketika malam tiba. Kisah-kisah itu membuat Benteng Rotterdam tidak hanya dipandang sebagai situs bersejarah, tetapi juga sebagai tempat yang diselimuti beragam misteri. Meski demikian, penting untuk membedakan antara fakta sejarah, dugaan, dan cerita rakyat. Tidak semua kisah yang beredar memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagian berasal dari catatan sejarah yang terdokumentasi dengan baik, sementara sebagian lainnya hidup melalui tradisi lisan masyarakat selama bertahun-tahun. Dalam dokumenter ini, setiap pembahasan akan dipisahkan secara jelas agar kita dapat memahami mana yang merupakan kenyataan sejarah dan mana yang masih berada di ranah legenda. Karena sesungguhnya, kisah nyata Benteng Rotterdam sudah cukup luar biasa tanpa harus ditambah dengan cerita yang mengada-ada. Benteng ini pernah menjadi simbol kekuatan kerajaan Goa, kemudian berubah menjadi pusat pertahanan dan pemerintahan kolonial Belanda setelah sebuah perang besar mengguncang Sulawesi Selatan. Bahkan, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia pernah menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di dalam benteng ini sebagai tahanan politik. Semakin kita menelusuri perjalanan Benteng Rotterdam, semakin tampak bahwa setiap lapisan batu yang menyusunnya menyimpan jejak keputusan-keputusan besar yang mengubah nasib sebuah kerajaan, bahkan memengaruhi jalannya sejarah perdagangan di kawasan timur Nusantara. Sebelum benteng ini dikenal dengan nama Rotterdam, sebelum bendera Belanda berkibar di atas temboknya, dan sebelum berbagai kisah misteri mulai berkembang di masyarakat, tempat ini memiliki identitas yang sangat berbeda. Untuk memahami semuanya, kita harus kembali ke masa ketika kerajaan Goa sedang tumbuh menjadi salah satu kekuatan maritim terbesar di Nusantara. Maka, mari kita mulai perjalanan ini dari awal. Simak hingga akhir, karena setiap bab akan membuka potongan kisah yang saling terhubung, sehingga pada akhirnya kita tidak hanya mengenal Benteng Rotterdam sebagai bangunan bersejarah, tetapi juga memahami mengapa tempat ini tetap menjadi salah satu saksi paling penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Sebelum benteng berdiri, lahirnya kekuatan maritim kerajaan Goa. Jauh sebelum Benteng Rotterdam berdiri megah di tepi pantai Makassar, kawasan ini telah menjadi bagian dari sebuah wilayah yang sibuk oleh aktivitas pelayaran dan perdagangan. Letaknya yang strategis di pesisir barat daya Pulau Sulawesi, menjadikannya persinggahan penting bagi para pelaut yang datang dari berbagai penjuru Asia. Kapal-kapal dari Maluku membawa rempah-rempah, pedagang dari Jawa dan Kalimantan datang dengan beragam komoditas, sementara saudagar dari Melayu, India, Arab, hingga Tiongkok turut meramaikan jalur perdagangan yang menghubungkan wilayah timur dan barat Nusantara. Di tengah lalu lintas perdagangan yang semakin ramai itulah, muncul sebuah kekuatan politik yang kelak memainkan peran besar dalam sejarah kawasan ini, yakni Kerajaan Goa. Fakta sejarah. Menurut berbagai sumber sejarah, termasuk penelitian sejarawan Leonard Y. Andaya dan Anthony Reid, Kerajaan Goa pada awalnya merupakan salah satu kerajaan yang berkembang di wilayah Sulawesi Selatan. Dalam perjalanan waktu, Goa menjalin hubungan erat dengan Kerajaan Talo yang berada di dekatnya. Kedua kerajaan tersebut kemudian membentuk persekutuan yang sangat kuat sehingga sering dikenal sebagai Kerajaan Goa Talo. Persekutuan ini memungkinkan keduanya mengendalikan pelabuhan, memperkuat armada laut, dan memperluas pengaruh politik di kawasan timur Nusantara. Keberhasilan Goa tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan militernya. Letak geografis yang menguntungkan memberi kesempatan bagi kerajaan ini untuk berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Berbeda dengan beberapa kerajaan lain yang menerapkan pembatasan terhadap pedagang asing, Goa justru membuka pelabuhannya bagi siapa saja yang datang untuk berdagang secara damai. Kebijakan tersebut menarik semakin banyak saudagar dari berbagai bangsa,
sehingga Makassar tumbuh menjadi salah satu kota pelabuhan paling ramai di Asia Tenggara pada masanya. Pelabuhan Makassar menjadi tempat bertemunya beragam budaya, bahasa, agama, teknologi pelayaran, hingga tradisi dagang saling berinteraksi di kota ini. Dari sinilah kerajaan Gowa memperoleh kekayaan yang besar, sekaligus membangun reputasi sebagai kekuatan maritim yang disegani. Puncak kejayaan itu semakin terlihat ketika kerajaan dipimpin oleh Sultan Alauddin, raja pertama Gowa yang memeluk agama Islam pada awal abad ke-17. Di bawah pemerintahannya, serta dilanjutkan oleh para penerusnya, hubungan diplomatik dan perdagangan dengan berbagai wilayah semakin berkembang. Islam pun menyebar luas ke berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan melalui jalur dakwah dan hubungan politik. Namun, kemakmuran yang dinikmati Gowa perlahan mulai menarik perhatian kekuatan-kekuatan asing. Pada masa itu, bangsa-bangsa Eropa berlomba menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Salah satu yang paling ambisius adalah Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang lebih dikenal sebagai VOC. Fakta sejarah, VOC berusaha membangun monopoli perdagangan rempah-rempah dengan membatasi pelabuhan-pelabuhan yang dapat digunakan para pedagang. Kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas yang diterapkan oleh kerajaan Gowa. Perbedaan kepentingan tersebut menjadi awal dari hubungan yang semakin tegang antara kedua pihak. Meski ancaman itu mulai terasa, Gowa belum menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Kekayaan hasil perdagangan memungkinkan kerajaan memperkuat armada laut dan membangun sistem pertahanan yang lebih kokoh di pesisir Makassar. Para pemimpin Gowa memahami bahwa sebuah pelabuhan yang makmur tidak akan bertahan lama tanpa perlindungan yang memadai. Dari kesadaran itulah muncul gagasan untuk membangun benteng-benteng pertahanan di sepanjang pesisir. Salah satunya kelak menjadi benteng paling terkenal dalam sejarah Sulawesi Selatan. Pada masa itu, benteng tersebut belum dikenal dengan nama Rotterdam. Masyarakat Gowa menyebutnya dengan nama yang mencerminkan identitas mereka sendiri, Benteng Ujung Pandang. Sebuah benteng yang akan menjadi simbol kejayaan sekaligus awal dari babak paling menentukan dalam sejarah kerajaan Gowa. Benteng Ujung Pandang, perisai terakhir kerajaan Gowa. Ketika perdagangan di Makassar berkembang semakin pesat, para penguasa kerajaan Gowa menyadari bahwa kemakmuran selalu berjalan berdampingan dengan ancaman. Kapal-kapal dagang yang datang membawa kekayaan, tetapi juga membuka peluang bagi kekuatan asing untuk menguasai jalur perdagangan. Oleh karena itu, selain memperkuat armada laut, kerajaan mulai membangun sistem pertahanan yang mampu melindungi pelabuhan dari serangan musuh. Salah satu benteng yang kemudian menjadi bagian terpenting dari sistem pertahanan tersebut adalah Benteng Ujung Pandang, cikal bakal Benteng Rotterdam yang kita kenal saat ini. Fakta sejarah, berdasarkan kajian sejarah dan arkeologi, benteng ini diperkirakan telah ada sejak masa pemerintahan Raja Gowa ke-9, Iman Rigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tumapak Risik Kalona, yang memerintah pada awal abad ke-16. Pada mulanya, benteng dibangun menggunakan tanah liat sebagai bahan utama, sebagaimana lazim digunakan pada masa itu untuk membangun pertahanan di wilayah pesisir. Seiring berkembangnya ancaman dari luar, struktur benteng terus diperkuat. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, benteng mengalami perubahan besar dengan penggunaan batu padas yang diambil dari kawasan karang di sekitar pesisir. Material yang lebih kuat ini membuat benteng mampu bertahan lebih baik terhadap serangan, terutama ketika teknologi persenjataan mulai berkembang. Benteng Ujung Pandang tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari jaringan benteng yang dibangun kerajaan Gowa di sepanjang pesisir Makassar. Bersama benteng-benteng lainnya, pertahanan ini membentuk lapisan perlindungan bagi pelabuhan yang menjadi jantung perekonomian kerajaan. Jika dilihat dari atas, bentuk benteng Ujung Pandang menyerupai seekor penyu yang menghadap ke laut. Fakta sejarah, bentuk tersebut memang sering dijelaskan oleh para peneliti sebagai salah satu ciri khas benteng. Dalam tradisi masyarakat Gowa, penyu memiliki makna simbolis. Hewan ini mampu hidup di darat maupun di laut, melambangkan harapan agar kerajaan Gowa memiliki kekuatan di kedua wilayah tersebut. Interpretasi mengenai makna simbol ini banyak ditemukan dalam kajian budaya Sulawesi Selatan, meskipun tidak semua sejarawan sepakat bahwa bentuk benteng sejak awal memang dirancang secara eksplisit untuk menyerupai penyu. Di dalam benteng terdapat berbagai bangunan penting yang mendukung aktivitas pemerintahan dan militer. Gudang penyimpanan, barak prajurit, ruang komando,
hingga jalur menuju pelabuhan disusun sedemikian rupa agar mampu menunjang pertahanan ketika keadaan darurat terjadi. Benteng bukan sekadar tembok pelindung, melainkan pusat kendali yang mengawasi keluar masuknya kapal di perairan Makassar. Pada masa itu, kehidupan di sekitar benteng berlangsung sangat dinamis. Pedagang dari berbagai bangsa memenuhi pelabuhan, sementara para prajurit berjaga di atas tembok pertahanan. Suara aktivitas perdagangan bercampur dengan kesibukan para pekerja yang terus memperkuat benteng. Semua itu mencerminkan keyakinan kerajaan Gowa bahwa kemakmuran hanya dapat dipertahankan jika keamanan tetap terjaga. Namun, di balik kesibukan tersebut, ketegangan dengan VOC terus meningkat. Perusahaan dagang Belanda itu menganggap kebijakan perdagangan bebas yang diterapkan Gowa sebagai ancaman terhadap ambisi mereka untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Sebaliknya, bagi kerajaan Gowa, menerima siapapun yang ingin berdagang secara damai merupakan bagian dari kedaulatan yang tidak dapat diintervensi oleh pihak asing. Perbedaan kepentingan yang semula hanya terjadi di meja perundingan perlahan berubah menjadi persaingan terbuka. Hubungan diplomatik memburuk, kepercayaan mulai memudar, dan kedua pihak semakin mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang paling buruk. Benteng ujung pandang yang dibangun sebagai simbol kekuatan kini bersiap menghadapi ujian terbesarnya. Tidak lama kemudian, pesisir Makassar akan menjadi medan pertempuran dalam salah satu konflik paling menentukan di kawasan timur Nusantara, Perang Makassar. Perang yang bukan hanya menentukan nasib sebuah benteng, tetapi juga mengubah arah sejarah kerajaan Gowa untuk selamanya. Perang Makassar, ketika benteng menjadi garis pertahanan terakhir. Memasuki pertengahan abad ke-17, ketegangan antara kerajaan Gowa dan VOC tidak lagi dapat diselesaikan melalui perundingan. Di balik hubungan dagang yang selama ini terjalin, kedua pihak membawa kepentingan yang saling bertolak belakang. Kerajaan Gowa mempertahankan pelabuhan Makassar sebagai kawasan perdagangan terbuka bagi siapapun, sedangkan VOC berusaha menguasai jalur perdagangan rempah-rempah melalui sistem monopoli. Fakta sejarah. Menurut catatan sejarah VOC dan penelitian para sejarawan seperti Leonard Wilono Andaya serta Anthony Reid, Makassar merupakan salah satu pelabuhan terakhir di Nusantara yang tetap membuka akses bagi pedagang dari berbagai bangsa, termasuk mereka yang tidak berada di bawah pengaruh VOC. Kondisi ini dipandang sebagai hambatan besar bagi ambisi VOC untuk mengendalikan perdagangan di kawasan timur. Perselisihan yang semula terjadi di bidang ekonomi lambat laun berkembang menjadi konflik politik dan militer. Situasi semakin rumit ketika VOC menjalin kerjasama dengan Arung Palaka, pemimpin kaum Bugis dari Bone yang sebelumnya mengalami konflik dengan kerajaan Gowa. Bagi VOC, aliansi ini memberikan keuntungan strategis. Sementara bagi Arung Palaka, kerjasama tersebut menjadi kesempatan untuk merebut kembali kekuatan politik yang pernah hilang. Fakta sejarah. Keterlibatan Arung Palaka dalam Perang Makassar merupakan salah satu bagian penting yang didukung oleh berbagai sumber sejarah, baik dari arsip VOC maupun naskah lokal Sulawesi Selatan. Meski demikian, penilaian terhadap perannya berbeda-beda. Sebagian melihatnya sebagai tokoh pembebas bagi Bone, sementara yang lain memandangnya sebagai sekutu VOC yang turut mempercepat runtuhnya kejayaan Gowa. Perbedaan ini merupakan bagian dari interpretasi sejarah yang masih terus dibahas hingga kini. Di tengah ancaman yang semakin nyata, kerajaan Gowa memperkuat seluruh sistem pertahanannya. Benteng Ujung Pandang menjadi salah satu titik terpenting dalam menghadapi serangan yang diperkirakan akan datang dari laut. Prajurit-prajurit ditempatkan di setiap sudut pertahanan. Persediaan makanan, mesiu, dan perlengkapan perang disiapkan untuk menghadapi pengepungan yang bisa berlangsung lama. Ketika perang akhirnya pecah, pesisir Makassar berubah menjadi arena pertempuran yang sengit. Dentuman meriam mengguncang garis pantai. Asap mesiu memenuhi udara, sementara kapal-kapal perang VOC berusaha melemahkan pertahanan Gowa dari arah laut. Di daratan, pasukan Gowa mempertahankan setiap jengkal wilayah dengan sekuat tenaga. Benteng Ujung Pandang menjalankan fungsi yang sejak awal dirancang untuknya. Tembok-tembok batu yang kokoh mampu menahan berbagai serangan, sementara posisi benteng yang menghadap ke laut memberi keuntungan dalam mengawasi pergerakan armada lawan. Namun, seiring berjalannya waktu, tekanan terhadap kerajaan Gowa semakin besar. Serangan datang dari berbagai arah, dan kekuatan gabungan VOC bersama sekutunya perlahan mulai menggerus kemampuan bertahan kerajaan.
Perang ini bukan hanya menguras sumber daya, tetapi juga mengubah kehidupan masyarakat Makassar. Aktivitas perdagangan yang sebelumnya begitu ramai nyaris terhenti. Banyak penduduk meninggalkan kawasan sekitar pelabuhan demi menghindari pertempuran. Kota yang dahulu menjadi pusat perdagangan internasional kini dipenuhi kecemasan dan ketidakpastian. Setelah melalui serangkaian pertempuran yang panjang, posisi kerajaan Goa semakin terdesak. Pilihan yang tersisa semakin sedikit. Untuk mencegah kehancuran yang lebih besar, jalan perundingan akhirnya ditempuh, meskipun dengan syarat-syarat yang sangat berat. Perundingan itu kemudian melahirkan sebuah kesepakatan yang akan mengubah nasib kerajaan Goa, mengakhiri salah satu perang terbesar di Sulawesi Selatan, dan mengubah identitas benteng Ujung Pandang untuk selama-lamanya. Kesepakatan itu dikenal dalam sejarah sebagai Perjanjian Bungaya. Perjanjian Bungaya dan lahirnya benteng Rotterdam. Perang yang berkecamuk selama berbulan-bulan akhirnya membawa kerajaan Goa ke titik yang sangat sulit. Pertahanan yang selama ini menjadi kebanggaan kerajaan mulai melemah akibat tekanan militer yang terus-menerus. Di sisi lain, VOC semakin memperkuat posisinya dengan dukungan sekutu-sekutunya. Dalam keadaan seperti itu, jalan perundingan menjadi pilihan yang nyaris tidak dapat dihindari. Fakta sejarah. Pada tanggal 18 November tahun 1667, ditandatangani sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Bungaya. Perjanjian ini disepakati antara Sultan Hasanuddin sebagai penguasa kerajaan Goa dan pihak VOC yang dipimpin oleh Laksamana Cornelis Spilman. Isi perjanjian tersebut memuat puluhan pasal yang secara signifikan membatasi kedaulatan Goa, mulai dari urusan perdagangan hingga kekuatan militernya. Bagi VOC, perjanjian ini merupakan kemenangan besar. Mereka berhasil memperoleh hak-hak istimewa dalam perdagangan di kawasan timur Nusantara serta memperkuat pengaruh politiknya di Sulawesi Selatan. Namun, bagi kerajaan Goa, Perjanjian Bungaya menjadi awal dari berakhirnya masa kejayaan yang telah dibangun selama beberapa generasi. Meski perjanjian telah ditandatangani, situasi belum sepenuhnya tenang. Fakta sejarah. Sultan Hasanuddin tidak langsung menerima seluruh isi perjanjian begitu saja. Ketegangan kembali terjadi, dan pertempuran masih berlanjut hingga akhirnya pasukan VOC berhasil menguasai pusat pertahanan kerajaan Goa pada tahun berikutnya. Setelah kekuasaan Goa berhasil dipatahkan, benteng Ujung Pandang jatuh ke tangan VOC. Pengambil alihan benteng ini bukan sekadar pergantian penguasa. Bagi VOC, benteng tersebut memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Letaknya menghadap jalur pelayaran utama sehingga sangat ideal dijadikan pusat pertahanan sekaligus pusat administrasi kolonial di kawasan timur Nusantara. Tidak lama setelah dikuasai, VOC melakukan berbagai perubahan terhadap benteng. Fakta sejarah. Benteng Ujung Pandang direnovasi mengikuti gaya arsitektur militer Eropa. Beberapa bagian diperkuat, tata ruang diubah, dan bangunan-bangunan baru didirikan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan kolonial. Sejak saat itu, benteng tersebut diberi nama baru, yaitu Fort Rotterdam atau Benteng Rotterdam. Nama itu bukan dipilih secara kebetulan. Fakta sejarah. Benteng ini dinamai Rotterdam oleh Cornelis Spilman yang berasal dari kota Rotterdam di Belanda. Pemberian nama tersebut merupakan praktik yang lazim dilakukan oleh kekuatan kolonial pada masa itu, yaitu menamai wilayah atau bangunan penting dengan nama kota asal atau tokoh yang mereka anggap memiliki makna simbolis. Perubahan nama itu juga mencerminkan perubahan identitas benteng. Dahulu, ia merupakan simbol kedaulatan kerajaan Goa. Kini, benteng yang sama menjadi lambang hadirnya kekuasaan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan. Di balik tembok-tembok yang masih berdiri kokoh, fungsi benteng pun berubah. Ruang-ruang yang sebelumnya digunakan untuk kepentingan kerajaan kini dimanfaatkan sebagai kantor pemerintahan, gudang logistik, barak militer, hingga penjara. Dari tempat inilah VOC mengawasi aktivitas perdagangan, mengendalikan lalu lintas pelayaran, dan memperkuat cengkeramannya di wilayah timur Nusantara. Bagi masyarakat Makassar, perubahan itu tentu bukan sekadar perubahan nama. Benteng yang dahulu menjadi kebanggaan kerajaan kini menjadi pengingat akan kekalahan dalam perang yang mengubah arah sejarah. Meski demikian, bangunan tersebut tetap berdiri, seolah menjadi saksi bahwa kekuasaan dapat berganti, tetapi jejak sejarah akan selalu tertinggal di setiap sudutnya. Namun, perjalanan benteng Rotterdam belum berakhir. Justru pada masa pemerintahan kolonial Belanda, benteng ini memasuki babak baru yang tak kalah penting. Dari balik dinding-dinding batunya, berbagai kebijakan kolonial dijalankan,
Para serdadu keluar masuk silih berganti, dan puluhan tahun kemudian, seorang tokoh besar dari Pulau Jawa akan menghabiskan sisa hidupnya di tempat yang sama. Namanya adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro, tahun-tahun terakhir sang pejuang di Benteng Rotterdam. Ketika Benteng Rotterdam telah sepenuhnya menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan, bangunan ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai benteng pertahanan. Di balik tembok-temboknya, Belanda mengatur administrasi, menyimpan logistik militer, dan menahan orang-orang yang dianggap dapat mengancam kekuasaan kolonial. Di antara para tahanan yang pernah menghuni benteng ini, terdapat satu nama yang memiliki tempat istimewa dalam sejarah Indonesia, yaitu Pangeran Diponegoro. Fakta sejarah: Pangeran Diponegoro merupakan pemimpin utama dalam Perang Jawa yang berlangsung dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Perang tersebut menjadi salah satu perlawanan terbesar terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada abad ke-19. Setelah melalui pertempuran yang berlangsung selama beberapa tahun, Diponegoro akhirnya ditangkap melalui sebuah perundingan di Magelang pada tahun 1830. Penangkapan itu hingga kini masih dipandang banyak sejarawan sebagai tindakan yang syarat kontroversi karena dilakukan saat proses negosiasi. Setelah ditangkap, Diponegoro tidak langsung dibawa ke Sulawesi. Fakta sejarah: ia terlebih dahulu ditahan di Batavia, kemudian dipindahkan ke Manado. Beberapa tahun kemudian, pemerintah kolonial memutuskan memindahkannya ke Benteng Rotterdam di Makassar. Keputusan ini diambil karena letak Makassar yang jauh dari basis pendukungnya di Pulau Jawa, sehingga dinilai dapat memperkecil kemungkinan terjadinya upaya pembebasan. Di Benteng Rotterdam, Pangeran Diponegoro menempati sebuah bangunan yang kini dikenal sebagai Sel Diponegoro. Ruangan itu tidak menyerupai penjara bawah tanah yang gelap sebagaimana sering digambarkan dalam cerita populer. Meski ruang geraknya sangat dibatasi, ia masih diizinkan tinggal bersama sebagian anggota keluarga dan beberapa pengikut setianya. Selama menjalani pengasingan, Diponegoro tidak lagi memimpin peperangan, namun semangatnya tidak pernah benar-benar padam. Fakta sejarah: berbagai catatan sejarah menyebutkan bahwa selama berada di pengasingan, Diponegoro banyak menghabiskan waktu untuk beribadah, menulis, serta merenungkan perjalanan hidupnya. Salah satu karya penting yang lahir pada masa itu adalah bagian dari Babad Diponegoro, sebuah naskah yang kemudian menjadi sumber berharga bagi para sejarawan untuk memahami pandangan, pengalaman, dan perjuangannya. Selama hampir seperempat abad, Benteng Rotterdam menjadi dunia kecil bagi sang pangeran. Di luar tembok benteng, kehidupan terus berubah, pemerintahan kolonial semakin menguat, perdagangan terus berjalan, dan Makassar berkembang menjadi salah satu pusat administrasi Belanda di kawasan timur. Sementara itu, di dalam benteng, seorang tokoh yang pernah mengguncang Pulau Jawa menjalani hari-harinya dalam kesunyian. Fakta sejarah: Pangeran Diponegoro wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Jenazahnya dimakamkan di Kampung Melayu, Makassar, dan makam tersebut hingga kini menjadi salah satu situs sejarah yang sering dikunjungi masyarakat. Kehadiran Diponegoro meninggalkan jejak yang sangat kuat di Benteng Rotterdam. Hingga sekarang, ruangan tempat ia pernah tinggal masih dipertahankan sebagai bagian dari kompleks benteng dan menjadi salah satu titik yang paling banyak dikunjungi wisatawan maupun peneliti sejarah. Namun seiring berjalannya waktu, ruangan itu juga melahirkan berbagai cerita yang berkembang di masyarakat. Cerita rakyat: sebagian pengunjung dan warga sekitar mengaku pernah merasakan suasana yang sangat hening, mendengar langkah kaki, atau merasakan kehadiran sosok tertentu di sekitar bekas sel Diponegoro. Hingga kini, tidak ada bukti ilmiah yang dapat memverifikasi pengalaman-pengalaman tersebut. Kisah-kisah itu hidup sebagai bagian dari tradisi lisan dan pengalaman pribadi sebagian orang, sehingga tidak dapat diposisikan sebagai fakta sejarah. Terlepas dari berbagai cerita yang berkembang, satu hal tidak dapat disangkal. Benteng Rotterdam bukan hanya menjadi saksi jatuhnya kerajaan Gowa, tetapi juga menjadi tempat berakhirnya perjalanan hidup salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Indonesia. Namun, Diponegoro bukanlah satu-satunya kisah yang melekat pada benteng ini. Setelah melewati masa perang, kolonialisme, dan pengasingan, muncul berbagai legenda yang membuat Benteng Rotterdam dikenal, bukan hanya karena nilai sejarahnya, tetapi juga karena misteri yang terus bertahan hingga sekarang. Pada titik inilah, sejarah mulai berdampingan dengan cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Di balik tembok tua antara sejarah, dugaan, dan cerita rakyat, semakin tua usia sebuah bangunan, semakin banyak pula kisah yang melekat padanya. Hal yang sama terjadi pada Benteng Rotterdam. Selama berabad-abad, benteng ini telah menjadi saksi peperangan, pergantian kekuasaan, pengasingan tokoh penting, hingga perubahan zaman. Tidak mengherankan jika masyarakat kemudian mengaitkan tempat ini dengan berbagai cerita yang sulit dijelaskan. Namun, sebelum membahas kisah-kisah tersebut, penting untuk mengingat satu prinsip dasar dalam kajian sejarah. Tidak semua cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut dapat dianggap sebagai fakta. Ada perbedaan yang jelas antara peristiwa yang didukung dokumen sejarah, dugaan yang masih diperdebatkan, dan cerita rakyat yang hidup sebagai bagian dari tradisi budaya masyarakat. Karena itulah, dalam bab ini setiap kisah akan ditempatkan sesuai dengan landasannya. Fakta sejarah. Benteng Rotterdam memang memiliki sejarah yang panjang sebagai kompleks militer dan pusat pemerintahan kolonial. Selama masa VOC dan Hindia Belanda, bangunan ini digunakan sebagai markas, gudang persenjataan, kantor administrasi, penjara, hingga tempat tinggal pejabat kolonial. Dalam rentang waktu yang panjang itu, tidak sedikit orang yang pernah dipenjara, diadili, atau menghabiskan sisa hidupnya di dalam kawasan benteng. Latar belakang sejarah seperti inilah yang sering menjadi alasan mengapa bangunan-bangunan tua memunculkan berbagai kisah misteri. Peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi meninggalkan kesan mendalam dalam ingatan kolektif masyarakat. Dari generasi ke generasi, kisah tersebut berkembang dan memperoleh detail baru yang terkadang tidak lagi dapat ditelusuri asal-usulnya. Cerita rakyat. Salah satu cerita yang paling sering terdengar adalah mengenai suara langkah kaki yang konon terdengar di lorong-lorong benteng ketika malam hari. Sebagian petugas maupun pengunjung mengaku pernah mendengar suara tersebut meskipun tidak menemukan siapapun di sekitarnya. Ada pula yang menceritakan suara pintu tua yang seolah terbuka dan tertutup sendiri. Hingga saat ini, tidak ada penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa suara-suara tersebut berasal dari fenomena supranatural. Bangunan tua dengan lorong batu, rongga udara, perubahan suhu, dan terpaan angin memang dapat menghasilkan bunyi-bunyian yang tidak biasa. Karena itu, kisah tersebut tetap berada dalam ranah pengalaman pribadi dan cerita rakyat. Cerita rakyat. Kisah lain menyebutkan adanya penampakan sosok berpakaian putih atau bayangan yang terlihat sekilas di beberapa sudut benteng, terutama di sekitar bekas ruang tahanan. Cerita seperti ini banyak beredar melalui pengalaman lisan maupun unggahan di media sosial. Namun, hingga kini tidak ada bukti sejarah maupun bukti ilmiah yang dapat memverifikasi kebenarannya. Dugaan. Sejumlah peneliti budaya berpendapat bahwa munculnya kisah-kisah mistis di tempat bersejarah merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai belahan dunia. Bangunan yang memiliki riwayat panjang, pernah menjadi lokasi peperangan, atau berkaitan dengan tokoh-tokoh penting, seringkali menjadi tempat lahirnya legenda. Dalam pandangan ini, cerita misteri lebih dipahami sebagai bagian dari memori budaya masyarakat daripada sebagai bukti adanya peristiwa supranatural. Hal yang menarik, keberadaan cerita-cerita tersebut justru membuat semakin banyak orang datang mengunjungi Benteng Rotterdam. Sebagian ingin mempelajari sejarahnya, sebagian lagi penasaran dengan kisah-kisah yang berkembang. Pada akhirnya, dua hal itu berjalan berdampingan. Sejarah memberikan bukti, sementara cerita rakyat memberi warna pada ingatan kolektif masyarakat. Meski demikian, jika hanya terpaku pada kisah-kisah misteri, kita justru berisiko melupakan nilai terpenting dari benteng ini. Benteng Rotterdam bukan dikenang karena cerita-cerita yang belum dapat dibuktikan, melainkan karena perannya yang nyata dalam perjalanan sejarah Indonesia. Untuk memahami nilai tersebut secara utuh, kita perlu melihat bagaimana benteng ini berubah setelah masa kolonial berakhir. Dari simbol kekuasaan asing, Benteng Rotterdam perlahan bertransformasi menjadi warisan budaya yang kini dijaga sebagai bagian dari identitas bangsa. Dari simbol penjajahan menjadi warisan bangsa, berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda tidak serta-merta mengakhiri perjalanan panjang Benteng Rotterdam. Bangunan yang selama berabad-abad menjadi simbol kekuasaan asing itu memasuki babak baru ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Di tengah perubahan politik yang melanda seluruh Nusantara, benteng ini kembali menyaksikan pergantian zaman, kali ini sebagai bagian dari lahirnya sebuah negara merdeka. Fakta sejarah.
Setelah melalui masa pendudukan Jepang dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Benteng Rotterdam akhirnya berada di bawah pengelolaan pemerintah Indonesia. Seiring berjalannya waktu, fungsi militernya semakin berkurang dan perhatian mulai diarahkan pada upaya pelestarian bangunan sebagai warisan sejarah. Langkah tersebut bukan tanpa alasan. Benteng Rotterdam merupakan salah satu kompleks benteng kolonial yang paling utuh di Indonesia. Banyak bagian asli bangunan masih dapat dikenali, mulai dari tembok pertahanan, gerbang utama, hingga sejumlah bangunan di dalam kompleksnya. Keutuhan inilah yang menjadikan benteng sebagai sumber penting bagi penelitian sejarah, arsitektur, dan arkeologi. Memasuki paruh kedua abad ke-20, berbagai upaya restorasi mulai dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Tembok-tembok yang mulai lapuk diperkuat, beberapa bangunan dipugar dengan tetap mempertahankan bentuk aslinya, sementara kawasan benteng ditata agar dapat dikunjungi masyarakat tanpa menghilangkan nilai historisnya. Fakta sejarah. Saat ini, sebagian kawasan benteng Rotterdam dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan kebudayaan dan museum. Salah satu yang paling dikenal adalah Museum Lagaligo yang menyimpan beragam koleksi mengenai sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Di dalamnya terdapat artefak arkeologi, naskah kuno, peralatan tradisional, hingga koleksi etnografi yang menggambarkan kekayaan budaya berbagai suku di wilayah tersebut. Dengan fungsi barunya, Benteng Rotterdam tidak lagi menjadi tempat untuk mempertahankan wilayah dari serangan musuh. Sebaliknya, benteng ini menjadi tempat untuk mempertahankan ingatan kolektif tentang masa lalu. Setiap ruang yang dahulu dipenuhi prajurit kini menjadi ruang belajar. Lorong yang dahulu dilalui pejabat kolonial kini dilewati para pelajar, peneliti, wisatawan, dan masyarakat yang ingin mengenal sejarah bangsanya. Transformasi ini memperlihatkan bagaimana makna sebuah bangunan dapat berubah mengikuti perjalanan waktu. Benteng yang dahulu dibangun sebagai alat pertahanan kerajaan, kemudian dijadikan simbol kekuasaan kolonial, kini justru menjadi sarana edukasi dan pelestarian budaya. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun bukanlah pekerjaan yang mudah. Fakta sejarah, faktor usia bangunan, iklim tropis yang lembab, serta tingginya jumlah pengunjung menjadi tantangan tersendiri dalam upaya konservasi. Karena itu, proses pelestarian dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, arkeolog, sejarawan, dan pemerhati cagar budaya. Tujuannya bukan hanya mempertahankan bentuk fisik benteng, tetapi juga memastikan bahwa nilai sejarah yang dikandungnya tetap dapat dipahami oleh generasi mendatang. Disinilah letak perbedaan antara sebuah bangunan tua dan sebuah warisan sejarah. Bangunan tua hanya menunjukkan usianya, sedangkan warisan sejarah menyimpan cerita yang mampu menjelaskan bagaimana sebuah masyarakat berkembang, berkonflik, dan akhirnya berubah. Benteng Rotterdam telah melewati semua fase itu. Ia berdiri sebagai saksi kejayaan Kerajaan Gowa, menjadi pusat kekuasaan VOC, menyimpan kisah pengasingan Pangeran Diponegoro, hingga akhirnya berubah menjadi ruang belajar bagi bangsa yang pernah dijajah. Meski demikian, satu pertanyaan masih sering muncul. Mengapa Benteng Rotterdam tetap menjadi salah satu situs sejarah yang paling menarik perhatian, bahkan bagi mereka yang tidak terlalu menyukai sejarah? Jawabannya mungkin tidak hanya terletak pada usia bangunannya, tetapi juga pada makna yang diwariskan oleh setiap peristiwa yang pernah terjadi di balik tembok-temboknya. Makna itulah yang akan menjadi penutup perjalanan kita menelusuri sejarah dan misteri Benteng Rotterdam. Makna yang tertinggal di balik tembok benteng. Pada pandangan pertama, Benteng Rotterdam mungkin tampak seperti bangunan tua yang berhasil bertahan melawan waktu. Dindingnya yang tebal, gerbangnya yang kokoh, dan halaman-halamannya yang luas memberikan kesan tentang kekuatan masa lalu. Namun, semakin dalam kita memahami sejarahnya, semakin jelas bahwa nilai benteng ini tidak terletak pada batu-batu penyusunnya, melainkan pada kisah yang diwariskannya. Benteng ini menjadi saksi bagaimana sebuah kerajaan maritim mampu membangun kejayaan melalui perdagangan yang terbuka kepada dunia. Ia juga menjadi pengingat bahwa persaingan ekonomi dapat berkembang menjadi konflik bersenjata yang mengubah nasib suatu bangsa. Fakta sejarah. Kejatuhan Kerajaan Gowa setelah Perang Makassar bukan sekadar kekalahan dalam sebuah pertempuran. Peristiwa tersebut mengubah peta politik dan perdagangan di kawasan timur, Nusantara. Dominasi VOC semakin menguat, sementara sistem perdagangan yang sebelumnya lebih terbuka perlahan bergeser mengikuti kepentingan monopoli kolonial.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Goa, tetapi juga oleh banyak kerajaan dan komunitas dagang di wilayah sekitarnya. Benteng Rotterdam juga mengajarkan bahwa sebuah bangunan dapat memiliki makna yang berbeda pada setiap zaman. Bagi kerajaan Goa, benteng ini adalah simbol kedaulatan. Bagi VOC, ia menjadi pusat kendali, kekuasaan kolonial, sementara bagi Indonesia saat ini, benteng tersebut merupakan warisan budaya yang mengingatkan bahwa kemerdekaan yang dinikmati sekarang lahir melalui perjalanan sejarah yang panjang dan tidak mudah. Di sisi lain, keberadaan berbagai cerita misteri menunjukkan bagaimana masyarakat memaknai tempat-tempat bersejarah. Ketika sebuah bangunan telah berdiri selama ratusan tahun dan menjadi saksi begitu banyak peristiwa penting, muncul kecenderungan untuk menghubungkannya dengan kisah-kisah yang berada di luar penjelasan sejarah. Cerita rakyat, berbagai kisah mengenai suara langkah kaki, penampakan bayangan, maupun pengalaman-pengalaman ganjil yang dikaitkan dengan benteng Rotterdam tetap menjadi bagian dari tradisi lisan masyarakat Makassar. Cerita-cerita tersebut memperkaya khazanah budaya lokal, tetapi hingga kini tidak didukung oleh bukti sejarah maupun penelitian ilmiah yang dapat memastikannya sebagai fakta. Justru disinilah letak pelajaran yang paling penting. Belajar sejarah berarti memahami masa lalu berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara menghargai cerita rakyat berarti memahami bagaimana masyarakat membangun identitas dan ingatan kolektif mereka. Keduanya memiliki tempat masing-masing, tetapi tidak boleh saling menggantikan. Benteng Rotterdam mengajarkan bahwa fakta sejarah seringkali sudah jauh lebih menarik daripada kisah yang dibumbui imajinasi. Perjuangan kerajaan Goa mempertahankan kedaulatannya, strategi VOC dalam memperluas pengaruhnya, hingga pengasingan Pangeran Diponegoro adalah peristiwa nyata yang membentuk perjalanan bangsa Indonesia. Kini, setiap orang yang melangkah melewati gerbang Benteng Rotterdam sesungguhnya sedang memasuki ruang yang menyimpan lapisan-lapisan waktu. Di balik setiap dinding terdapat jejak kejayaan, kekalahan, harapan, dan perubahan. Semua itu tidak dapat diulang, tetapi masih dapat dipelajari. Semoga perjalanan menelusuri sejarah dan misteri Benteng Rotterdam dalam dokumenter ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memperdalam pemahaman kita tentang betapa berharganya warisan sejarah yang dimiliki Indonesia. Karena pada akhirnya, sebuah benteng bukan hanya dibangun untuk mempertahankan wilayah, melainkan juga untuk menjaga kisah yang akan terus hidup selama masih ada orang yang bersedia mengingat dan mempelajarinya.